Oke, kita di sini akan membahas tentang metode chaining yang digunakan untuk modifikasi perilaku atau bina perilaku kepada anak. Entah itu anak berkebutuhan khusus maupun anak yang normal atau yang awam, yang biasa ya. Jadi di pengertian chaining itu kita akan memfokuskan intinya saja, inti dari pengertian chainingnya itu. Jadi chaining ini teknik yang dimana programnya itu melibatkan stimulus dan respon yang berurutan, dan di respon terakhir diikuti oleh pemberian penguatan. Jadi di teknik chaining ini kita itu banyak ya yang dilakukan di sekitar kita, entah itu di sekolah ataupun di rumah. Jadi misalkan kita itu ingin mengajarkan murid atau anak kita itu berpakaian sendiri, memakai sepatu sendiri, dia mencuci tangan, dia itu ingin memasak ataupun ingin yang lainnya, dan di kegiatan itu ada tahap-tahapnya, ada step-stepnya. Itu yang dikatakan chaining. Jadi kalau misalkan di teknik itu bertahap, ada urutannya, itu termasuk ke chaining. Yang setelah kita melakukan kegiatan itu, di akhir kegiatannya itu pasti ada penguatan atau pujian. Jadi kalau misalkan di sekolah kita itu mengajarkan anak murid kita itu tentang bagaimana sih memakai sepatu sampai kita itu mengikat talinya. Nah, kalau misalkan anak yang kita ajarkan itu dia sudah menguasai semua teknik, dia menguasai bagaimana caranya dia memakai sepatu sendiri dengan mandiri. Nah, di terakhir kegiatannya itu kita itu memberikan dia penguatan atau pujian. Jadi misalkan ih pintar ya, sudah bisa memakai sepatu sendiri, nanti belajar memakai baju sendiri ya, memakai pakaian sendiri ya, gitu-gitu. Jadi kita memberikan respon agar anak itu menjadi semangat lagi untuk belajar teknik-teknik atau belajar kegiatan yang lainnya, gitu ya. Oke, kita akan lanjut di faktor-faktor yang mempengaruhi behavior change. Jadi modifikasi perilaku metode chaining ini itu ada atau disebut juga behavior change. Jadi yang pertama itu analisa tugas yang lengkap. Jadi semakin lengkap dan akurat analisa tugas, maka semakin besar kemungkinan anak memiliki kemajuan dan cepat belajar. Keterampilan atau tugas baru. Jadi kalau misalkan kita memberikan tugas ataupun kegiatan yang baru, tapi kalau misalkan kita sudah menganalisa itu terlebih dahulu secara lengkap dan secara rinci, dan kita itu juga menganalisa atau kita juga memeriksa nih apakah sesuai sama hambatan yang dia miliki, apakah tidak terlalu berat untuk anak ini mengerjakan tugas yang kita berikan atau tugas yang akan kita berikan untuk dia laksanakan nanti gitu. Terus yang kedua itu ada panjang dan kompleksitas. Jadi kebanyakan karena anak kebanyakan tidak suka tugas atau perintah yang terlalu panjang karena membosankan dan juga susah untuk diingat. Jadi kalau misalkan di ABK itu sebenarnya juga kita sudah tahu sendiri nih ya. Jadi kalau misalkan anak ABK itu dia itu tidak suka tugas yang belibet, tidak suka tugas yang terlalu panjang penjelasannya, yang membuat dia itu susah untuk mengingat. Jadi kalau misalkan kita memberikan tugas atau kita memberikan perintah, kita itu harus memberikan perintah yang singkat dan padat dan jelas juga. Jadi kalau misalkan terlalu panjang dan kita itu terlalu banyak bicara, dia itu tidak akan cepat mengingat, dia tidak akan memasukkan apa sih yang diomongkan guru ini gitu. Jadi dia tidak akan cepat paham dengan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita perintahkan untuk dia gitu ya. Jadi terus yang nomor 3 itu ada reinforcement dan jadwal pemberian reinforcement yang cocok. Jadi respon atau tingkah laku yang
akan dimodifikasi oleh guru gitu ya. Jadi kalau misalkan kita itu ingin memberikan kegiatan, kita itu harus membuat rencananya dulu, seperti itu kan pastinya. Jadi kalau misalkan kita sudah mempunyai rencananya, kita juga akan mempunyai atau kita akan membuat jadwal kapan akan dilaksanakan kegiatan tersebut oleh gurunya gitu ya. Karena terapis atau guru juga harus memperhitungkan motivasi sang anak dan juga jumlah responnya dari sebuah rantai gitu ya. Gitu. Terus yang keempat itu ada variasi dan stimulus. Stimulus itu rangsangan ya. Jadi kita juga harus menghitung atau tahu kemungkinan adanya variasi dari suatu tugas tersebut. Misalkan saat cuci tangan tidak ada tisu, ya kita bisa menggunakan handuk dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa mentok memberitahu anak kita kalau misalkan selesai cuci tangan itu harus memakai tisu ya, jangan-jangan gitu. Jadi kita harus menyiapkan ini dari awal-awal banget. Kita harus menyiapkan sedetail mungkin gitu. Jadi kita juga harus menyampaikan kalau misalkan tidak ada tisu misalkan di tempat umum, dia ingin mencuci tangan di sekolah, dia kan udah terbiasa selesai cuci tangan itu langsung mengelap tangannya memakai tisu. Nah, karena di tempat umum itu tidak ada tisu, jadinya dia itu bingung dan dia tidak tahu, padahal ada handuk ataupun ada kain yang lainnya gitu, ada benda yang lain yang bisa membantu dia mengelap tangannya agar kering gitu. Jadi kita harus memberikan pemahaman yang benar-benar membuat mereka itu paham kalau tidak semuanya itu bisa ada tisunya. Jadi kalau misalkan tidak ada tisu, nanti bakalan ada handuk ya. Kalau nggak ada handuk, kita bisa memakai kain yang lain yang ada di sekitarnya, atau kita bisa mengelapnya itu memakai bajunya kita gitu. Tapi yang di belakang ya biar tidak kotor gitu ya. Terus kita lanjut di yang nomor 5 itu ada variasi dan respon. Jadi sama dengan yang sebelumnya, yang variasi dan stimulus itu. Jadi kita juga harus memperhitungkan dan kemungkinan adanya variasi respon. Jadi kalau misalkan di sekolah itu responnya guru itu bagus ya, nanti semangat lagi gini. Misalkan juga saat membuat kue dan kita ingin menambahkan kacang dan lain-lain, kemudian sampai mana tingkat kematangan dari masing-masing adonan itu yang tentu berbeda. Jadi pastinya itu kan beda tempat bakalan beda situasi juga, dan juga beda nih perlengkapan apa yang ada di situ gitu ya. Karakteristik forward chaining dan backward chaining. Forward chaining adalah perencanaan, managering, kontrol yang disajikan untuk masa depan. Antecedent ke konsekuensi. Data yang memadu, penalaran dari bawah ke atas. Bekerja ke depan untuk mendapatkan solusi dari apa yang mengikuti fakta. Breadth first search dimudahkan. Antecedent menentukan pencarian. Penjelasan tidak difasilitasi. Lalu berikutnya backward chaining, diagonis, yang disajikan untuk masa lalu. Konsekuen ke antecedent yang tujuannya untuk penalaran dari atas ke bawah. Bekerja ke belakang untuk mendapatkan fakta yang mendukung hipotesis. Depth first search dimudahkan. Konsekuensi menentukan pencarian, yang penjelasannya difasilitas. Implementasi chaining. Contoh yang pertama, tentukan keterampilan yang ingin kita ajarkan kepada anak. Misalnya saja, anak diharapkan bisa mencuci tangan sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagi cara mencuci tangan sendiri menjadi analisa tugas yang sederhana.
Pembagian ini sangat tergantung dari kompleksitas dan profil sang anak. Contoh analisa tugas dari sebuah keterampilan ataupun kegiatan mencuci tangan. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua, terapis, ataupun guru mengajak anak untuk mencuci tangan. Ayo cuci tangan. Kemudian membuka keran, membasahkan tangan, mengambil sabun, lalu menyabuni tangan, kemudian mencuci tangan sampai bersih dari sabun, lalu diteruskan dengan menutup keran, dan yang terakhir adalah kegiatan mengeringkan tangan. Yang ketiga adalah memilih metode yang akan digunakan. Apakah kita menerapkan forward chaining ataupun backward chaining? Jika kita memilih forward chaining, itu berarti langkah pertama membuka keran harus dikuasai dan dikerjakan oleh si anak. Kemudian, langkah-langkah berikutnya dapat dibantu oleh orang tua, terapis, guru, ataupun pendamping. Jika kita memilih atau menentukan backward chaining, maka langkah-langkah yang sebelumnya dapat dilakukan oleh guru, terapis, orang tua. Kelebihan metode chaining. Kelebihan utama dari forward chaining yaitu metode ini akan bekerja dengan baik ketika problem bermula dari mengumpulkan atau menyajikan informasi, lalu kemudian mencari kesimpulan apa yang dapat diambil dari informasi tersebut. Kedua, metode ini mampu menyediakan banyak sekali informasi dari hanya jumlah kecil data. Kelemahan. 1. Kelemahan utama metode ini yaitu kemungkinan tidak adanya cara untuk mengenali di mana beberapa fakta lebih penting dari fakta lainnya. Yang kedua, sistem bisa saja menemukan pertanyaan yang tidak berhubungan, walaupun jawaban dari pertanyaan tersebut penting. Namun, hal ini akan membangunkan user untuk menjawab pada subjek yang tidak berhubungan.